semuanya, semangat pagi, semangat terus ya anak-anak, tetap jaga kesehatan dan mintalah bantuan untuk orang tua di rumah supaya membimbing anak-anak belajar di rumah dan ucapkan terima kasih ketika sudah mendapatkan bantuan. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita dengan pelajaran matematika, denah dan skala. Adapun kata-kata kunci yang akan kita bahas, kata-kata kunci yang akan kita bahas dalam pembelajaran ini berarti kita masuk ke pelajaran 4 ya. Nanti dibikin judulnya yang gede, dibikin pembatas antara pelajaran sebelumnya dengan pelajaran kita hari ini supaya materinya itu ada pemisahnya supaya nggak digabung-gabung. Sebelumnya kan kita belajar tentang kecepatan dan debit, sekarang kita denah dan skala. Masuk ke pelajaran 4, bikin judulnya yang gede, boleh dihias-hias, bagus, boleh. Nah, kata-kata kuncinya adalah yang pertama denah, apalagi skala, apalagi peta, apalagi luas sebenarnya. Nanti ini akan kita bahas pada pembelajaran ini, maka anak-anak harus mengikutinya. Ada perbandingan, terus ada lagi apa? Utara, selatan, barat, timur. Ada utara, selatan, barat, dan timur. Oke. Apa itu denah? Apa itu skala? Apa pula bedanya denah dan peta? Oke. Pernahkah anak-anak berlibur ke Taman Mini Indonesia Indah? Atau ke Monas? Atau ke Kebun Raya Bogor? Atau ke Ragunan? Nah, ketika anak-anak pertama datang, di pintu masuk biasanya apa yang dipasang atau dipampang di situ? Biasanya yang dipampang adalah denah wisata. Misalnya denah Taman Mini Indonesia Indah, atau denah Ragunan, denah Kebun Raya Bogor, denah Ancol, denah macam-macam, denah Monas. Di mana-mana itu pasti ada denah. Denah itu apa? Nah, biasanya kalau mama dan papa di rumah dapat kondangan gitu ya, ada pernikahan di gedung A misalnya, dibikin denahnya. Coba anak-anak perhatikan di rumah, kalau masih ada kertas undangan di rumah, coba diperhatikan apakah ada denah atau tidak. Nah, denah itu apa? Denah adalah gambaran suatu tempat atau gambaran suatu lokasi dalam cakupan sempit ya, cakupan sempit, dan informasi yang disajikan lebih lengkap, lebih detail lah ya. Sedangkan kalau peta juga adalah penunjuk arah lokasi. Namun dalam lokasi atau cakupannya lebih luas. Berarti dan serta informasinya lebih sedikit dibandingkan denah. Coba kita lihat. Denah itu kan gambaran suatu lokasi. Misalnya denah rumah, denah RT, denah RW, atau denah kelurahan. Ya, cakupannya sempit tapi informasinya lebih detail, lebih lengkap. Karena nanti dikasih tahu belok ke kanan, belok ke kiri, atau di sebelah kanannya apa, di sebelah kirinya apa, dikasih tahu.
Sedangkan peta juga adalah penunjuk arah lokasi dalam cakupan yang lebih luas serta informasinya lebih sedikit. Misalnya peta Indonesia, ya, peta Indonesia bisa kan dibikin peta, bisa. Tapi nggak pernah dibilang denah Indonesia karena denah Indonesia itu terlalu luas, nggak mungkin dibikin detail informasinya, ya. Tapi peta DKI Jakarta, bisa provinsi DKI Jakarta bisa. Tapi kalau denah provinsi DKI Jakarta kayaknya terlalu luas dan itu tidak bisa digambarkan secara detail. Namun untuk denah ini mencakup sempit, ya, tempat yang sempit, misalnya denah rumah, denah sekolah, denah kelurahan, masih bisa lah denah kelurahan atau denah RT RW gitu ya, yang cakupannya sempit. Peta ini cakupannya lebih luas gitu. Namun di peta kita tidak bisa melihat rumah si A, rumah si B, di mana kamar, di mana ini, nggak bisa kelihatan kalau di peta, ya. Oke. Nah, di sini ada gambar anak yang sedang memperhatikan denah lokasi. Ini Gembira Loka Zoo Map, ya. Ini adalah peta kebun binatang, ya, Gembira Loka. Nah, perhatikan. Jadi supaya anak-anak tidak keliru atau tidak nyasar di suatu tempat, perhatikan terlebih dahulu denahnya. Misalnya kalau kalian ke Taman Mini, kalian mau ke Anjungan Sumatera, perhatikan kalian jalannya seperti melewati apa gitu. Kalau kalian misalnya mau ke apa, kemana tuh yang main bebek air, perhatikan juga denahnya, tujuan kalian kemana, baru kalian bisa bergerak jalan menuju tujuan. Nah, di sini ada denah, ya, pengertian denah, mengenal denah. Denah ini di sini yang pertama ini adalah denah rumah, ya. Denah rumah. Kita lihat di sini di depannya ada garasi, terus ini ada teras rumah, di sini ada taman di sebelah garasi ada taman, terus di sini ada ruang tamu, di sini ada ruangan itu juga ruang kos. Di sini ada kamar, ya, maaf. Di sini kamar 2 lagi, di sini ada ruang tamu, terus di sini ada kamar mandi dan lain-lainnya, ya. Jadi terus di belakangnya ada lagi taman. Ini adalah denah rumah. Sempit kan? Maksudnya cakupannya sempit tapi informasinya detail. Jadi kalau ditanya di mana letak kamar utama? Kamar utama terletak di antara taman depan dan toilet gitu, boleh, ya. Nah, di sini ada juga denah sekolah. Denah sekolah ini ada denah SD ini, ya, denah sekolah SD. Denah sekolah SD dan denah rumah. Ini denah rumah, ini denah sekolah, ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini. Nah, bagaimana membaca denah sederhana? Kita lihat dulu ini, ya. Untuk membaca denah, anak-anak harus tahu arah mata angin. Arah mata angin. Sama halnya belajar peta. Pada saat kita belajar peta, kita harus tahu arah mata angin. Pada saat belajar denah pun, kita harus tahu arah mata angin. Arah mata angin itu yang utama ada berapa, sayang? Berapa? Masih ingat nggak ada berapa yang utamanya? Arah angin utama ada 4. Saya bikin gini, ya. Apa itu yang utama itu? Utara, lawannya selatan, timur, barat. Ini adalah arah mata angin utama. Ada 4. Namun meskipun kadang-kadang arah mata anginnya hanya dibikin seperti ini, utara, gitu, ya. Otomatis kalau di sini utara, di sini selatan, di sini timur, di sini barat. Nah, sebenarnya arah mata angin itu ada 8. Namun yang utama ada 4, ya. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, laut, utara, timur, laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, laut, utara, timur, laut. Ini harus dihafal.
orang tua atau saudaranya di rumah dipraktekkan dulu yang mana utara sambil ditunjukkan sambil dinyanyikan. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut, sambil berputar-putar ya, sambil berputar-putar, sambil menunjukkan arahnya. Supaya apa kita harus tahu arah mata angin? Supaya kita tahu letak atau posisi suatu tempat atau lokasi. Contoh di sini ada denah rumah Siska ya. Di sini ada denah rumah Siska. Denah rumah Siska ini di sini ada lapangan, terus ada rumah Siska, ada kantor polisi, terus di depannya ada jalan, terus ada perempatan. Di sebelah sini ada toko mainan, ada kantor pos, ada pasar, Bank Rama, dan rumah sakit ya. Nah, sekarang kita perhatikan ini adalah jalan mangga, yang ke kanan ini, ke kiri adalah jalan apel, di sini adalah jalan jambu. Ini nama buah-buahan semua ya. Nah, kita perhatikan ini. Kalau misalnya ibu tanya, rumah Siska terletak di manakah letak rumah Siska? Rumah Siska terletak di antara lapangan dan kantor polisi. Di antara. Kalau dibilang di antara berarti diapit oleh dua tempat atau oleh dua benda atau oleh dua lokasi seperti itu ya. Kalau rumah Siska di sini berada di antara lapangan dan kantor polisi. Di manakah letak pasar? Letak pasar berada di Jalan Jambu atau dekat dengan Bank Rama, seperti itu ya. Kemudian di manakah letak Bank Rama? Bank Rama terletak di antara rumah sakit dan pasar, atau Bank Rama terletak di Jalan Mangga, boleh. Itulah membaca denah sederhana. Itu masih menggunakan bahasa di sebelah, di antara, masih seperti itu, belum menggunakan arah mata angin. Nah, bagaimana kalau menggunakan arah mata angin? Kita lihat nih ya, kita lihat dulu halaman 101. Ibu akan gambarkan dulu denahnya. Oke, di sini ibu sudah menggambarkan denah rumah Siska. Kita bikin judulnya di bawah ya. Gambar denah rumah Siska. Denah rumah Siska. Oke. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di sini ada lapangan, rumah Siska, kantor polisi, terus ini ada jalan apel, toko mainan, terus ada rumah sakit, di Jalan Mangga ada rumah sakit, ada Bank Rama, ada pasar, terus ada jalan Jambu dan kantor pos. Kalau kita perhatikan di mana rumah Siska, kalau dibilang di antara berarti misalnya ini ada yang lurus, ini ada yang bulat. Yang lurus berada di antara yang bulat, berarti di antara itu diapit ya, diapit. Kalau dibilang di mana rumah Siska? Rumah Siska terletak di antara lapangan dan kantor polisi. Kantor polisi di sebelah apanya rumah Siska? Kantor polisi berada di sebelah kanan atau kiri nih? Kanannya rumah Siska, seperti itu ya. Atau di arah mana gitu kan, baru boleh menggunakan arah mata angin. Contoh, Bu Ira berjalan dari rumah sakit ingin menuju toko mainan. Seharusnya Bu Ira berjalan sepanjang Jalan Mangga, kemudian ketemu perempatan. Di perempatan Bu Ira boleh berjalan ke arah utara, ke atas kan, ini utara ya, ke arah utara Jalan Apel, kemudian toko mainan persis berada di sebelah timur, ya kan? Ini kan berjalan ke arah timur Jalan Mangga, lalu ke arah utara, lalu toko mainan ada di sebelah timur, ya. Atau Bu Ira berjalan sepanjang Jalan Mangga, lalu ketemu perempatan
berjalan terus. Setelah perempatan di sebelah utara ada toko mainan gitu ya. Jadi ini menggunakan arah mata angin. Misalnya Siska ingin mengirimkan surat ke kantor pos. Bagaimana Siska seharusnya menuju kantor pos? Berarti kalau Siska berarti dari rumah Siska dong mengirim surat ke kantor pos. Berarti Siska sebaiknya berjalan di sepanjang Jalan Mangga, kemudian ada perempatan, Siska berjalan ke arah, kalau turun ke sini berarti selatan, ke arah selatan. Setelah itu di Jalan Jambu, di sebelah timurnya ada kantor pos. Nanti Siskanya udah berjalan ke sini ke arah selatan, baru ke sebelah timurnya ada kantor pos gitu. Nah, kalau misalnya ibu bilang Siska ingin menyimpan uang atau menyetor uang, maka kemana Siska seharusnya pergi? Berarti kan kalau si Siska ingin menyimpan uang berarti harus ke bank dong, bank Rama. Hanya ini bank di sini kan. Berarti sebaiknya Siska berjalan di Jalan Mangga lalu menyeberang. Nah, baru di seberangnya ada bank Rama gitu. Nah, kalau misalnya ibu tanya, di manakah letak pasar? Letak pasar berada di jalan atau berada di sebelah selatannya Jalan Mangga, atau berada di sebelah baratnya Jalan Jambu, boleh. Di manakah letak Bank Rama? Bank Rama berada di sebelah selatannya, di sebelah selatan Jalan Mangga, atau berada di antara rumah sakit dan pasar gitu ya. Jadi seperti itulah untuk membaca denah. Boleh menggunakan arah mata angin kalau diminta arah mata angin. Kemudian anak-anak juga harus bisa menceritakan rute perjalanan ya, rute perjalanan. Jadi kalau misalnya ibu bilang sekali lagi rute perjalanannya, tadi kalau misalnya si Siska pengen ke kantor pos mengirimkan surat, berarti si Siska ingin mengirimkan surat ya. Kalau mengirim surat pastinya ke kantor pos dong. Berarti rutenya adalah Siska berjalan ke sebelah sepanjang jalan Mangga ke arah mana itu nak? Ke arah, ingat ini ke arah timur ya, ke arah timur, lalu ketemu perempatan, Siska berjalan ke arah apa ini? Kalau ke bawah berarti tadi ke timur, berarti ke selatan, lalu di sebelah timur kan udah ke sini dia kan, berarti menghadap sini. Berarti di sebelah timurnya ada kantor pos. Timur ada kantor pos. Jadi nanti anak-anak harus bisa menceritakan rute perjalanan seperti ini ya. Nah, di sini ada evaluasi diri 1. Namun anak-anak lihat dulu yang ada di halaman 102. Nanti anak-anak kerjakan evaluasi diri 1 halaman 102 sampai halaman 104. Ada 3 soal namun beranak cucu ya kan. Nomor 1 ada 4 soal, nomor 2 ada 4 soal,
nomor 3 juga ada 4 soal, jadi semuanya ada 12 soal. Ibu minta ini denahnya digambar sebisa kalian saja, tapi kalau ibu harap rapi, namun nggak perlu harus cantik-cantik banget, yang penting letak-letaknya ini semuanya sesuai. Atau pilihan lainnya boleh anak-anak fotokopi, boleh fotokopi baru ditempel ya, terserah mau digambar boleh, mau ditempel juga boleh. Jadi berarti semuanya ada 12 soal, nomor 1, 2, 3, masing-masing 4 bagian. Selamat mengerjakan. Ibu harap anak-anak sudah bisa memahami materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat pagi, semangat, semangat, semangat.